Gibran muncul menunggang kuda di pembukaan ASEAN Para Games 2022. Ya mungkin karena baru sekitar 2 bulan lalu belajar naik kuda dari Prabowo di Bojongkoneng. Gimik yang dilakukan Gibran Rakabuming dalam acara yang berlangsung di Stadion Manahan Solo itu memang tidak secerdas ketika Jokowi membuka Asian Games 2018. Bisa jadi juga karena Gibran tak satu selera dalam jenis musik sebagaimana yang digemari Jokowi. Tapi yang jelas, pembukaan pesta olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Asia Tenggara itu sangat membumi. Warna lokalnya sangat kuat, meski secara visual dan juga secara auditif, ritmenya terlalu solo. Tentu saja Gibran adalah Gibran. Jokowi adalah Jokowi. Mereka dua individu yang berbeda. Yang satu cuma wali kota, satunya lagi presiden. Tak ada hubungan ya. Gibran bukan anak kemarin sore. Usianya kini sudah 35 tahun. Kalau bayi kemarin sore, berarti usianya baru sehari. Sejak SMP ia pindah ke Singapura untuk bisa sekolah SMA di sana dan kemudian kuliah di negeri singa itu. Selepas dari Singapura, Gibran melanjutkan studi ke Australia. Ya, setidaknya 10 tahunan lah di luar negeri. Kembali ke Indonesia tahun 2010, menjadi pedagang, jualan catering. Itu pun jauh sebelum ayahnya jadi presiden. Tapi celakanya, ketika ayahnya sebagai presiden di periode kedua, Gibran jadi wali kota. Ini dinilai negatif. Terutama bagi yang sepandangan dengan PKS dan yang suka membanding-bandingkan tanpa bisa membedakan teks dan konteks, apalagi disamakan dengan praktik politik Soeharto dan SBY. Padahal, Gibran dipilih melalui mekanisme demokrasi yang benar. Soal dia anak presiden, emang menyenangkan jadi anak presiden? Jadi anak wali kota saja bagi Gibran tidak menyenangkan. Karena hidup dalam kultur politik paternalistik. Semua usaha dan kesuksesannya dianggap bukan atas perjuangannya yang berdarah-darah. Warga Solo, saya mau bertanya, bangga tidak jadi tuan rumah Para Games untuk kedua kalinya? Terima kasih. Ini luar biasa sekali gotong royongnya bersama teman-teman difabel. Luar biasa sekali. Politik dinasti itu hanya berlaku pada mereka yang feodalistik atau memakai kacamata itu dalam melihat masalahnya. Dalam sistem dan aturan demokrasi yang berlaku, apakah Gibran salah? Kalau secara etik salah, kenapa ukuran etik itu menjadi diskriminatif? Gibran seorang yang mandiri secara ekonomi dan politik. Lihatlah bagaimana ia menjalankan bisnis catering dan kemudian markobar. Ia bukan anak yang tidak belajar manajemen dan bisnis. Ia alumnus pendidikan itu dari luar negeri pula. Artinya bukan di bawah sistem pendidikan yang dimenteriin Mas Menteri. Apalagi di sekolah negeri yang punya guru tukang maksa siswi pakai jilbab. Nah, ketika bapaknya jadi wali kota Solo, Gibran justru menjalani masa yang tidak mudah. Apalagi ketika jadi presiden. Terlihat bagaimana perlawanan Gibran pada ayahnya. Bagaimana Gibran waktu itu bersikap ketus dalam konferensi pers ketika para wartawan bertanya kenapa sering tidak ikut dalam keluarga Jokowi. Gibran menjawab dengan judes. Bukankah dirinya punya pekerjaan? Bukan seorang yang jobless yang bisa ubyang-ubyung buang waktu. Jokowi seketika nyengir bisa ngerjain anak sulungnya itu. Banyak hal telah dilakukan Gibran sewaktu masih jadi pengusaha. Ia banyak menolong orang-orang kampung yang secara ekonomi minus, mengajari anak-anak kampung bahasa Inggris secara gratis, menciptakan berbagai bentuk aplikasi untuk menolong para pencari kerja UMKM.
Hingga barangkali salah satunya mendengarkan nasihat Ahok. Jika jadi pengusaha, hanya bisa menolong karyawan. Tetapi kalau jadi pejabat pemerintah, ya mungkin bisa menolong jauh lebih banyak lagi. Semenjak bapaknya jadi gubernur DKI, Gibran telah belajar politik. Sebagaimana Megawati juga belajar politik dari ayahnya sejak kecil. Model kampanyenya dalam Pilwalkot adalah ramuan baru generasi baru politik Indonesia. Meski dulunya dikesankan sombong dan gak jelas kalau ngomong, tetapi praktik kekuasaannya ternyata berbeda dari sangkaan. Kalau ia bisa membawa ratusan UMKM Solo ke Prancis, ini bukan sesuatu yang menggumunkan, karena ia tahu itu. Ia bukan jadi wali kota karena anak presiden, tapi karena ia punya kapasitas. Silahkan diuji. Jangan hanya menuding kayak sikap elit PKS ke Gibran. Narasi ini bukan kampanye untuk Gibran jadi gubernur atau presiden. Nggak ada hubungannya. Ini apresiasi bagi kerja anak muda yang mempunyai pikiran dan niatan baik. Kalau dia benar, bisa menunjukkan. Kesalahannya adalah dia anak presiden. Dalam generasi mendatang, politik dinasti adalah omong kosong. Pengalaman demokrasi di Indonesia menunjukkan itu. Megawati justru tersingkir ketika ngomong dalam frame dinasti politik, karena ia anak Soekarno dan Soekarnoisme masih menjadi masalah sampai di zaman kadrun ini. Politik dinasti yang mau dibangun SBY nyatanya tidak sukses. Megawati pada puan? Ya lihat saja nanti. Kemenangan Jokowi karena ia memberi harapan pada rakyat. Kekalahan AHY dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 karena orang tidak tahu apa alasan calon ini maju selain didorong oleh ayahnya, bahwa demokrasi masih dikangkangi elit politik dan oligarki partai. Munculnya orang seperti Gibran, juga orang-orang kayak Ahok di sisi lain, terus patut didorong. Anak setan belang sekalipun. Untungnya setan belang diduga tidak berkeluarga dan beranak pinak. Karena nunggu partai politik sebagai kawah candra di muka kepemimpinan, ini seperti nunggu kekasih ideal yang tidak pernah ideal. Seperti nunggu datangnya mimpi tapi kita nggak bisa tidur. Kalau Gibran sekali lagi mau belajar ke Bojongkoneng, bisa naik kudanya lebih kenceng lagi. Nggak usah dituntun oleh joki. Jika sebelum masuk Manahan Gibran melintasi Slamet Riyadi dengan berkuda, bukankah itu tampak gigantis? Karena posisi kamera berada di bawah leher kuda. Ya sih, memang belum secanggih tim Wisnu Tama, tapi bukankah alunan gamelan dan imaji berbagai karakter tokoh wayang kulit, ya boleh dikatakan memang kurang pas untuk mengiringi sepeda motor balap, walau tetap saja menarik. Jadi ingat obrolan Ganjar dan Gibran ketika nongkrong di warung Soto Gading. Apakah orang-orang itu kalau wedangan ngerasani presiden? Jawaban Gibran pun culun. Ya kalau sekarang ngerasani saya, ya tentang Gibran ini Kang. Saya lihat udah ngurusin pendidikan, kesehatan, ya kan, rumah sakit, tinggal soal taman mungkin masih lebih hijau, ya, kota. Nah. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.